Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Kamara Manurung dengan NIM 12S24021. Di sini saya akan menjelaskan presentasi ujian ulang UTS praktikum PBO saya. Di sini saya langsung membuka ke GitHub saya. Adapun readme-nya ini Smart Wallet System Advanced OOP Assignment. Petugas ini Anda diminta untuk mengembangkan sistem Smart Wallet berbasis layanan Service-Based Wallet dengan kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem wallet biasa. Sistem harus mendukung berbagai tipe akun, transaksi dengan fee, cashback, serta subscription. Setiap akun memiliki nama pemilik, username, saldo, tipe akun yang ada basic atau premium. Terus akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, transfer, dan subscription. Setiap transaksi memiliki informasi tentang transaction ID, username, amount, fee, net amount, waktu transaksi, dan juga deskripsi. Untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksi harus direpresentasikan menggunakan konsep pewarisan ataupun inheritance. Nah, semua kelas model harus ditempatkan pada package Smart Wallet dan modal. Terus semua driver harus ditempatkan pada package Smart Wallet dan driver. Nah, adapun task yang pertama itu ada multi-type account. Nah, yang diminta dikembangkan itu di driver 1. Pastinya setiap akun memiliki nama, username, balance, account type-nya basic atau premium. Lalu ini ada formatnya. Terus nanti programnya itu akan membaca masukan sampai triple dash. Setelahnya nanti akan keluarlah outputnya. Saldo awalnya itu 0. Jadi kita yang pertama itu dia create account. Terus yang task kedua ada transaction with fee. Dia masuk ke model transaction. Terus ini ada propertinya, ada subclassnya. Ada juga aturannya deposit apa fee, withdrawnya fee-nya 5%, selalu menggunakan net amount. Terus ini dimasukkan ke ini berada di driver 2. Ini format inputnya, withdraw, dan ini contoh input dan outputnya. Lalu task yang ketiga transfer plus cashback. Di sini ada subclass baru yang terbentuk yaitu ada transfer transaction sama kelas cashback transaction. Nah, ini ada format inputnya. Jadi aturannya itu sender fee-nya itu 2%, receiver mendapatkan full amount, akun premium itu cashback 2%. Cashback dicatat sebagai cashback transaction. Terus saldo pengirim itu nggak boleh negatif. Jadi ini masuknya itu ke driver yang ketiga. Jadi ini ada contoh inputnya sama outputnya. Lalu ada task 04 yaitu subscription. Ini dibuat itu di driver 4. Jadi ada tambahan subclass baru yaitu subscription transaction. Jadi ini ada formatnya. Lalu aturannya itu kalau misalnya saldonya udah nggak cukup harus dibuat insufficient balance exception. Terus programnya itu nggak boleh berhenti. Ya, berarti dia akan banyak lagi nanti orang yang mengisi akan ada banyak dia mengisi saldo. Terus ini ada custom exception. Dia kelas barunya itu ada insufficient balance exception. Sini ada contoh input. Terus ada tes yang kelima transaction history. Dimana ini adalah soal yang bonus. Dia itu masuk ke driver 5. Nah, ini ada perintahnya, ada formatnya. Terus transaksi harus diurutkan berdasarkan time step ascending. Di sini saya akan memisahkan dari driver pertama. Seperti yang ada pada soal kan dibilang package-nya itu dia makainya Smart Wallet driver. Lalu di sini saya menggunakan importnya java.util. Import Smart Wallet model itu sebagai library-nya. Lalu di sini ada sebuah kelas yang bernama Smart Wallet dengan ini public. Dia kelasnya itu public. Lalu di bawahnya itu ada scanner sama dengan new scanner system in. Nah, jadi scanner itu dia fungsinya untuk mengambil input dari penggunanya.
Lalu di sini ada map string, account sama dengan new line has map. Nah, jadi di sini tuh map itu dia yang subdata yang menyimpan elemen dalam bentuk key sama value. Jadi di sini tuh kuncinya itu buat tipe data integer, string, string. Dan nilainya itu value-nya itu dia objek itu account. Lalu line hasmap itu dia itu pastinya butuh username lah kan sebagai identitas agar lebih mudah dicari waktu misalnya ada transaksi. Nah kalau misalnya dia menggunakan line hasmap itu karena ada biar biar untuk mempertahankan ininya urutan inputnya. Jadi kalau misalnya adalah namanya si Wirosabling yang didaftarkan yang pertama terus si Jago Sembung yang kedua, aku waktu dicetak di akhir program urutannya itu gak tercetak. Lalu di sini masuk ke loopingannya. Di sini ada loopingan while scanner dot has next line. Dan di sini itu programnya akan terus berulang ataupun looping membaca baris-baris selama pengguna itu masih memasukkan teksnya. Lalu di sini juga tipe datanya ada string untuk membaca si scannernya. Lalu di sini ada loopingan if ada logic if line dot equals terminal string. Nah maksudnya di situ perintah break ini nanti akan dieksekusi kalau misalnya untuk keluar dari loopingan while yang tadi. Jadi kalau misalnya nanti si user menginput triple dash maka berarti dia sudah selesai nggak ada lagi apa sih nggak ada lagi input yang mau diproses karena udah break ya. Lalu ada string parse sama dengan line dot split. Nah di sini tuh untuk memecah satu kalimat string menjadi potongan array berdasarkan karakter pemisahnya. Terus ini tuh tanda pagar. Ini mana maksudnya itu nanti di setiap yang diminta tadi pada soal itu dia dibatasi dengan tanda hashtag tadi, tanda pagar ini. Nah, lalu masuk ke parts yang if parts null equals create account. Nah, di sini tuh untuk mengecek apakah kata pertama dari array itu perintah untuk membuat akun. Lalu di sini ada account ACC sama dengan new account part 1, part 2. Nah, di sini tuh untuk memanggil si constructornya dari kelas account yang tadi yang ada di package model. Tapi sayangnya di sini tidak membuatkan pakai modelnya. Nah, lalu di sini tuh setelah dipanggil akan constructor dari account-nya itu tuh untuk mencetak objek baru, objek akun baru. Nah, lalu di sini ada parameter 1 dan parameter 2. Nah, di mana parameter pertama itu ya untuk name-nya dan parameter yang kedua itu untuk username-nya. Lalu di sini ada comes to put parts to HCC. Jadi di sini tuh dia untuk menyimpan objek akun yang baru saja dibuat ke dalam si link hash-nya, disimpan ke link hash-nya. Jadi bagian key-nya itu nanti di part 2 dan username-nya itu kan unik di setiap yang punya akun itu. Lalu di sini masuk ke for account ACC accounts.value. Terus di sini ada system.out.println ACC get username. Plus di sini ada pembatasnya menggunakan yang ini. Jadi ini tuh ya untuk keluar dari perjamahan if yang ini. Jadi kalau misalnya setelah semua perintah itu salah dibaca, jadi loopingnya itu akan membuka seluruh data yang ada di dalam account. Jadi untuk setiap akun itu dia programnya akan mencetakkan username, nama, dan sisa saldo ataupun balance dengan memisahkan tiap informasi itu menggunakan karakter ini yang garis tegarnya. Lalu di sini di terakhir itu ada scanner close untuk menutup scannernya.
Lalu masuk ke driver yang kedua, saya kurang lebih sama dengan driver satu dikarenakan kurangnya waktu untuk mengerjakan ini. Jadi saya membuat yang dari driver satu ke driver 2 lagi. Tetapi ada pembedanya di sini saya menggunakan if else if-nya. Nah, di sini ada untuk buat akun tadi. Terus di sini saya tambahkan dengan withdraw. Edit create account sama deposit. Nah, jadi di sini kan dia untuk mengecek apakah string si komen ini akan mencetak si create account. Kalau misalnya Nah, jadi di driver 2 di sini saya membuatnya ada if else if, di sini ada kalau misalnya si create account, terus di sini ada si deposit. Nah, di deposit inilah untuk yang kayak yang menabung itu. Jadi dia ada username di part 1 isinya sudah double dot parse double. Jadi untuk mengubah teks itu menjadi angka desimal agar bisa dihitung secara matematisnya. Terus di sini ada accounts get dan username. Jadi itu untuk mencari nama lah kan, mencari nama akunnya. Jadi kalau nanti aku mencari apakah username itu terdaftar di dalam sistem. Lalu di sini ada if ACC komisaris dengan Nah, di sini artinya itu kalau misalnya akunnya ditemukan ataupun enggak kosong atau nol, maka fungsinya itu bisa dijalankan untuk menambah saldo. Yang ini aja saya defisit account. Lalu di sini ada eh, logik dari si withdraw ataupun penarikan uang. Nah, jadi di sini tuh dia kurang lebih sama dengan yang di deposit, tapi bedanya ada di akhir di ini associated amount. Jadi kalau misalnya udah sesuai semua dan temukan akunnya untuk penarikan uang, maka uangnya bisa ditarik. Ini juga kurang lebih nanti hasil cetakan outputnya itu akan keluar username, get name sama get balance-nya, cuman dipisahkan dengan ini pemisah yang tegak lurus ini. Jadi saya cuma mengerjakan 2 driver dan tidak ada mengerjakan bagian model dikarenakan saya kekurangan waktu untuk mengerjakan. Hanya diberikan waktu 1 jam untuk mengerjakan ini semua. Di sini saya juga tidak bisa melakukan compile karena seperti yang tadi sudah saya bilang, bagian modelnya juga punya saya belum lengkap sehingga tidak bisa di-compile. Sekian hasil presentasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, Pak.